Gara-gara saya, kamu jadi diculik. Jadi terlibat masalah saya. Padahal kamu kan bukan siapa-siapa saya. Rasa bersama. Thank you ya. Kamu udah nyelamatin aku sama udah nganterin aku pulang. Please gak usah bilang thank you. Kewajiban aku tunangan kamu. Dipa beneran nyesel gak ya? Aku trauma soalnya. Aku takut dia bakal bentak-bentak aku lagi. Aku juga takut kalau dia ngusir aku lagi. Waktu terakhir aku bentak kamu, ngusir kamu dari ruangan aku. Aku waktu itu lagi stres berat. Aku malu sama papa kamu. Aku dituduh nyelewengin dana CSR Kusuma Food. Aku jadi ngelampiasin semuanya ke kamu. Maaf ya. Aku janji gak akan ngelakuin itu lagi. Aku sayang banget sama kamu, Jihan. Waktu kamu ngejauh dari aku, hati aku tuh sakit banget. Aku tuh ngerasa kayak cinta hidup aku hilang gitu aja. Ini kamu beneran? Kamu gak bohong? Aku gak bohong. Aku harus lakuin apa? Supaya kamu bisa percaya sama aku. Aku gak pengen kamu kayak kemarin lagi. Aku gak pengen kamu bentak-bentak aku lagi. Pokoknya dengan alasan apapun aku gak mau kamu kayak gitu lagi. Please, please banget. Kamu jangan dong usir aku kayak kemarin. Aku sakit hati. Ya. Aku udah sadar kok. Kalau aku seharusnya nggak bentak-bentak kamu. Gak akan aku lakuin lagi. Janji. Terus aku juga pengen kamu lebih nyiapin waktu buat aku. Aku gak mau kamu terlalu sibuk sama kerjaan kamu sampai kamu lupa sama aku. Kamu boleh kerja, boleh banget. Cuma jangan lupa sama aku ya sayangnya. Please. Mulai sekarang, prioritas aku kamu. Baru kerja. Maafin aku ya. Iya, aku maafin. Aku sayang banget sama kamu. Aku juga, aku sayang sama kamu. Ya udah sekarang kamu istirahat. Pasti kamu masih syok tadi. Kalau ada apa-apa langsung kabarin aku ya. Ya udah, masuk ya. Makan kamu kalau belum makan. Iya. Thank you sayang. Ya. Sayang. Luluh lagi kan Jihan sama aku? Ide aku kali ini benar-benar brilliant.
Sudah. Udah. Sini. Oke. Ayo, Makasih. sini. Ngapain? Masuk, anterin kamu ke bengkel. Maksudnya? Iya, ini mobil harus dibawa ke bengkel. Karena bannya yang tadi kena paku harus ditambal. Ayo masuk, saya anterin. Oh iya nggak apa-apa, tapi sekarang kan anginnya udah keisi, saya bisa kok bawa ke bengkel sendiri, nggak apa-apa. Biar saya aja yang nyetir, makasih. Kamu yakin mau bawa mobil ini sendiri? Iya, Kalau nanti di jalan tiba-tiba bannya meledak gimana? emang bisa meledak kan udah keisi. Ban ini bisa meledak. Mau? Nggak apa-apa. Kalau apa-apa ya udah jalan sendiri. Ya enggak, ya udah iya. Kamu yang nyetir. Kamu nggak bohong kan? Ya udah kalau nggak percaya, jalan. Tumben sepi di mobil. Biasanya kamu cerewet. Buat apa juga saya nanya ke kamu? Setiap saya nanya sesuatu kamu juga nggak pernah jawab. Saya juga jadi nggak yakin setiap mau nanya sesuatu. Kamu kan tukang bohong, saya nggak tahu jawaban kamu tuh bener atau enggak. Oke. Saya kasih kamu kesempatan bertanya 3 pertanyaan ke saya. Asal kamu tidak bertanya tentang misi saya. Saya akan jawab jujur. Halo. Kesempatan nggak datang 2 kali ya? Mau atau enggak? Mau nggak? Ya udah. Oke, nggak apa-apa. Iya, sebentar saya lagi mikir pertanyaannya apa. Sebentar dong, sabar. Nama asli kamu siapa? Sena Erlangga. Jadi Sena Ali Purnama tuh nama samaran. Sebagai intel, saya punya banyak nama samaran. Salah satunya Sena Ali Purnama. Keluarga kamu tahu nggak kamu intel? Nggak tahu. Mereka tahunya cuma saya sebagai seorang polisi. Mereka juga nggak tahu tugas-tugas saya sebagai intel. Karena kalau mereka tahu akan membahayakan diri mereka. Keluarga kamu tinggal di mana? Kamu kan pernah bilang ke saya kalau misalnya bapak kamu itu punya profesi yang sama kayak kamu. Berarti dia polisi juga dong. Dan kamu pernah bilang ke saya juga kalau misalnya kamu punya adik cowok, itu juga polisi. Selesai ya pertanyaannya? Loh, kan 3. Sudah. Belum, Sena. Pertama, kamu tanya nama saya siapa? Saya jawab Sena Erlangga. Yang kedua, kamu tanya Sena Ali Purnama itu berarti bukan nama asli. Ya, saya jawab sebagai intel, saya punya beberapa nama samaran termasuk Sena Ali Purnama. Itu bukan pertanyaan dong, itu pernyataan. Itu pernyataan. Itu Pernyataan pertanyaan. dari saya. Pernyataan. Itu pertanyaan. Dan yang ketiga, kamu tanya keluarga saya tahu nggak saya intel? Saya jawab tidak, taunya polisi. 3 kan? Kamu nggak ikhlas ngasih jawabannya. Saya jawab kok. Saya jawab dengan ikhlas. Tapi kan memang kesempatannya cuma 3. Lain kali kalau mau tanya lagi, disiapin dulu pertanyaannya. Kapan-kapan kita main lagi.
Bengkelnya juga sudah dekat di depan itu. Lain kali aku harus pikirin dulu baik-baik sebelum nanya sama Sena. Mas, ban mobil sebelah kanan kenapa aku bocor? Tolong ditambal ya. Oke, siap. Kira-kira berapa lama ya, Mas? Nggak lama kok, paling 15 menitan, Bu. Oh iya udah, saya tunggu. Tunggu sebentar ya, Bu. Mas. Gimana caranya gue yakinin Davina? Supaya dia mau kerjasama dan merahasiakan identitas gue, Reza dan juga Dion. Karena sepertinya Davina belum bisa percaya sama gue. Malah, sekarang gantian dia yang nyelidikin gue. Padahal aku dan Sena sedekat ini. Kami juga udah bisa ngobrol. Tetap aja rasanya beda. Aku nggak bisa memandang Sena dengan cara yang sama lagi sekarang. Dia terasa asing. Karena dia bukan Sena yang ku kenal selama ini. Astaga, kenapa bunyi sih? Sena mau pergi kemana? Pantes bunyi, aku kan belum makan dari pagi. Biar putih nggak bunyi. Makasih. Ternyata kamu punya uang ya? Banyak pasti uang kamu. Pantesan kamu bisa balikin uang saya waktu itu semuanya. Padahal saya udah khawatir mikirin kamu, takut kamu kesusahan gak punya uang. Soal kontrakannya waktu itu, Itu juga mau. itu berarti sebenarnya kamu bisa bayar? Gini, sebetulnya memang kontrakan itu kami baru kasih DP 500.000 karena kami menunggu dana cair dari kantor. Nah kebetulan dana sudah cair, sudah kami lunasi. Sekarang saya mau kembalikan uang yang kamu kemarin kasih itu. Saya ngomong kayak gini bukan karena saya nagih loh. Saya tahu kok. Cuman saya memang mau mengembalikan. Sebentar rekening kamu. Oke. Sudah ya? Makasih. Ternyata transfer uang 40 juta semudah itu buat Sena. Selama ini aku udah salah besar menilai dia. Dan kenyataan itu bikin aku sedih. Ternyata aku nggak pernah benar-benar mengenal Sena. Jihan dan Dipa sudah berhasil aku persatukan. Sekarang saatnya aku fokus ke Veronica. Bu Mayang, saya minta maaf. Saya nggak bisa lagi kerja di rumah Ibu Veronica, Bu. Loh, kenapa? Tadi ada tamu di rumah Ibu Veronica, Bu. Namanya Angga. Saya tadi foto dia karena saya mau tunjukin ke Ibu. Tapi ternyata semuanya ketahuan. Dia minta fotonya dihapus
Dan dia juga bilang kalau saya nggak boleh lagi kerja di sana, Bu. Laki-laki yang bernama Angga itu, apa dia anaknya Veronica? Kakaknya Rian? Aku harus cari tahu soal dia. Lebih baik aku langsung datang aja ke studio Pilates. Siapa tahu aku bisa ketemu sama dia di sana. Makasih. Pak, Bu, bannya sudah selesai ditambal. Oh iya, totalnya berapa? 100.000, Bu. Oke, sebentar. Ini 100.000 sisanya buat masnya aja. Makasih banyak ya, Bu. Saya tinggal dulu ya. Makasih. Semuanya udah beres. Makasih tadi kamu udah bantuin saya. Ya. Kamu udah boleh pulang. Saya mau bicara berdua, boleh? Ada hal penting yang mau saya bicarakan. Saya butuh tempat private. Maaf, Sep. Saya masih gak nyaman ngobrol sama kamu. Saya takut. Saya merasa saya harus hati-hati kalau ngomong sama kamu karena kamu polisi. Makasih udah bantuin saya. Tadi Dion bilang ke saya, kalau kamu kena sidang disiplin, gara-gara nolongin saya waktu itu. Saya minta maaf. Dion, Tadi pagi saya ketemu sama Dion dan dia bilang ke saya. Dion, bisa-bisanya dia nemuin Davina tapi nggak bilang sama gue. Kamu kena sanksi. ya, sanksi teguran tertulis. Saya minta maaf. Nggak perlu minta maaf. Kamu nggak salah. Harusnya saya minta maaf ke kamu. Gara-gara saya, kamu jadi diculik. Jadi terlibat masalah saya. Padahal kamu kan bukan siapa-siapa saya. Sana bener. Aku memang bukan siapa-siapanya dia. Pacaran pun cuman pura-pura. Tapi kenapa rasanya sakit mendengar itu keluar dari mulut Sena. Saya duluan. Ini kemajuan yang cukup bagus ya. Davina nggak bentak-bentak gue lagi, nggak ngusir-ngusir gue. Bisa jadi gara-gara dia jelasin semuanya, Davina jadi nggak terlalu ngegas ke gue. Ya mudah-mudahan setelah ini Davina mau gue ajak ngobrol lebih intens untuk benar-benar merahasiakan identitas gue, Dion dan Reza. Setelah mendengar penjelasan Dion, aku udah gak semarah kemarin-kemarin. Tapi saya memutuskan untuk gak terlalu dekat sama kamu lagi. Sekarang saya takut. Saya takut karena ternyata kamu seorang intel. Dan sepertinya kamu sedang menyelidiki keluarga saya. Saya takut salah bicara sama kamu. Iya betul Mbak, saya temannya Veronica. Makanya saya mau cocokin jadwal saya dengan dia supaya bisa bareng. Saya cek bentar ya, Bu. Oke. Untuk besok, Bu Veronica sudah mendaftar di kelas reformer jam 9 pagi, Bu. Besok ya? Oke, kalau gitu saya mau daftar di kelas yang sama ya.
Baik Bu, saya daftarkan ya. Besok tolong Ibu datang 15 menit sebelum kelasnya dimulai ya Bu. Oke. Terima kasih infonya ya. Sama-sama Bu. Besok aku harus bisa ketemu dengan Veronica. Oke, terima kasih. Berapa? 100.000. 100.000. Nih, saya kasih 150 deh, ya? Aja bang. Ya. Mas, helm. Oh iya. Nih. Nanti penumpang selanjutnya nggak pakai helm ditilang Oke. polisi nanti. Mobilnya Dipa itu. Pas banget. Everything is under control. Aman semua. Ihan udah gak marah lagi sama aku. Davina percaya kalau bukan aku yang naruh strawberry essence itu. Bonusnya, Om Novan sekarang percaya dan simpati lagi sama aku. Keluar lagi deh. Tapi business is still business. 18 miliar yang udah aku kasih ke Om Novan harus bisa jadi modal buat aku dapetin lebih banyak lagi. Lewat lagi putar baliknya. Lagi putarannya.